Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa tamin taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah salat duhur Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah masih memberikan kita karunia sehat dan panjang umur sehingga sampai hari ke-17 ini kita masih menjalankan kewajiban-kewajiban kita bisa menunaikan amaliyah Ramadan kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menambah keberkahan hidup kita dan insyaallah nanti di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Al-Qur'an itu kitab samawi yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia melalui wasilah Malaikat Jibril sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an seperti kita fahami bersama, isinya adalah tidak hanya akidah tapi juga ada aspek-aspek terkait dengan ibadah, juga terkait dengan suluk. Suluk itu sejarah laku umat manusia. Maka dalam Al-Qur'an kita temukan sejarah umat-umat terdahulu dan hal ihwal yang berhubungan dengan perilaku manusia, perilaku zaman itu diungkap oleh Al-Qur'an. Selain itu Al-Qur'an juga berisi soal akhlak, aturan bagaimana kita menjalankan kehidupan ini supaya kehidupan ini harmonis, tentram, damai, sejahtera, itu diatur melalui akhlak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soal turunnya Al-Qur'an kita faham semua bahwa Al-Qur'an ini turun ada banyak pendapat sebetulnya yang menyebutkan bahwa apakah Al-Qur'an ini turun suatu waktu dalam jumlah yang besar begitu langsung semuanya atau ada bertahap gitu. Ada banyak pendapat di antara yang kuat adalah nanti Al-Quran itu turun di langit dunia, lalu kemudian secara bertahap turun seperti yang kita fahami, ada asbabun nuzul, ada peristiwa-peristiwa yang menyertai turunnya Al-Quran, tapi jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Yang ada asbabun nuzulnya itu tidak banyak. Lalu yang kita juga perlu fahami soal turunnya Al-Quran, kapan Al-Quran diturunkan, yang muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama, clear bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Tapi soal kapan tanggalnya itu berbeda pendapat. Pendapat yang paling kuat seperti yang disampaikan oleh Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiq Al-Mahtum, kitab sirah yang paling baik, yang mendapatkan penghargaan dari King Faisal, karena memang terbaik, bagus sekali, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, yang disepakati atau yang paling kuat berdasarkan pendapat beliau, pengkajian beliau, penelitian beliau, itu Al-Quran turun pada tanggal 21 Ramadan. Tanggal 21 Ramadan, bahkan nanti ada yang mengkonversikan dalam kalender Masehinya itu tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Berapa abad yang lalu. Nah, yang penting yang kita perlu fahami adalah ini soal turunnya Al-Quran yang tanggal 21 itu agak berbeda dengan yang kita sering fahami sebagai waktu nuzulul Quran, yang kita peringati sebagai nuzulul Quran. Hari ini kalau di Indonesia memang banyak sekali yang merayakan nuzulul Quran di hari ini, memperingati nuzulul Quran di hari ini atau semalam. Tapi sesungguhnya pendapatnya tidak terlalu kuat kalau yang tanggal 17 itu. Cuma kita perlu pahami dulu bagaimana sejarah nuzul Quran ini di negara kita ini. Konon
ya, ini adalah prakarsa Pak Soekarno yang pertama kali mengadakan nuzul Quran di Istana Negara. Ya, 17 Ramadan dipilih karena memang dicocokkan dengan 17 Agustus, ya, tanggal kemerdekaan kita. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini soal memperingati soal hal lain, ya, tetapi yang paling penting bagi kita semua adalah bagaimana, ya, kita memahami bahwa Al-Qur'an yang diturunkan di bulan Ramadan ini adalah, ya, yang kemudian dikenal sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Qur'an. Al-Qur'an memang diturunkan di bulan Ramadan dan para ulama menyepakati sebagai Syahrul Quran, kita ini diminta untuk meningkatkan interaksi kita terhadap Al-Quran, ya, di hari lahirnya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Nah, sekarang yang kemudian para ulama sampaikan terkait dengan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran itu ada beragam. Yang paling sederhana, yang mungkin paling banyak kita lakukan, ya, terkait dengan muamalah kita, interaksi kita terhadap Al-Quran, ya tilawah, membaca. Membaca Al-Quran dengan membaca saja, itu pahalanya besar. Bahkan nanti ada riwayat yang menyebutkan bahwa membaca Al-Quran yang terbata-bata, itu justru pahalanya jauh lebih tinggi daripada orang yang membaca Al-Quran lancar. Karena yang terbata-bata itu ada masyaqqahnya, ada kesulitannya. Kesulitannya itu diberikan pahala lain selain pahala dia membaca Al-Quran. Dalam level interaksi kita yang paling dasar yaitu tilawah, kita mengenal ada istilah tajwid, ada istilah tahsin. Tajwid itu pengertiannya berarti kita membaca Al-Quran, ya, dengan mempertimbangkan, ya, hukum, ya, tajwidnya. Bagaimana cara membacanya, keluarnya, makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Tapi nanti ada juga yang tahsin, ya. Tahsin ini berarti pengertiannya kita membaca Al-Quran, bagaimana membaca kita itu indah, ya. Membaca kita itu enak didengar orang lain, didengar diri kita sendiri, kita bisa menghayatinya, dan ketika diperdengarkan ke orang lain atau didengar orang lain itu enak, itu tahsin disebutnya. Nah, orang yang membaca Al-Quran dengan tajwid, orang yang membaca Al-Quran dengan tahsin, ya, ini, ya, tentu saja mempunyai keistimewaan. Meskipun nanti secara pahala lebih tinggi yang terbata-bata, ya. Tapi orang yang membaca dengan tajwid itu pembacaannya tenang dan menenangkan. Orang yang membaca Al-Quran dengan tahsin itu tenang dan menenangkan. Tenang, nyaman dia bacanya. Dia tidak takut disalahkan orang, dan orang menikmati bacaannya. Nah, ini yang penting yang kita perlu fahami dalam konteks interaksi terhadap Al-Quran. Yang kedua, interaksi kita terhadap Al-Quran itu, ya, adalah wujudnya dengan tahfidz, dengan menghafalkan, ya. Menghafalkan Al-Quran tentu ada prestasi-prestasinya, ada keistimewaan-keistimewaannya. Dan di antara kitab samawi atau kitab agama-agama manapun di dunia ini yang paling banyak dihafal hanya Al-Quran. Di agama lain, ya, tanpa bermaksud apapun, ya, bahkan tokoh agamanya saja tidak hafal terhadap kitab sucinya. Tapi di kita, anak-anak kecil yang sehari-hari tidak membaca, tidak berbahasa Arab, ya, bisa menghafalkan. Ayatnya itu luar biasa jumlahnya, tidak sedikit. 6.023.6, ya. Kalau yang populer kan 6.666, itu Pak Karno juga, ya, konon, ya, yang memberi angka 6.666 supaya gampang diingat. Tapi aslinya menurut penjelasan para ahli ulumul Quran 6.023.6. Yang paling gampang 6 diapit 6, tengah-tengahnya 23. 23 itu, ya, waktu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diangkat menjadi nabi dan rasul. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghafalkan Al-Quran ini memang prestasi yang Allah pilih, memang. Ya, kita banyak dapat informasi selain tadi yang soal anak-anak kecil yang bisa menghafal, dan belakangan banyak sekali, ya, informasi soal orang-orang yang sudah pensiun,
yang berusaha ya menghabiskan waktu pensiunnya untuk menghafalkan Al-Quran. Dan banyak yang selesai. Ya, luar biasa. Pensiun itu usia berapa kita paham semua. Dan kemampuan otaknya mungkin sudah mulai menurun. Tapi Allah kalau sudah memilih hambanya untuk ya bisa menyimpankan memori kitab sucinya, ya jadi aja. Ya, yang di luar negeri banyak, yang di dalam negeri juga ada. Di Surabaya itu ada orang umur 90 tahun kalau tidak salah selesai menghafalkan Al-Quran dalam waktu 7 atau 9 tahun begitu. Selesai. Nah itulah yang kemudian walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Kami mudahkan ya orang untuk ya Al-Qur'an ini dijadikan untuk lidzikri. Ya, lidzikri ini pengertiannya banyak ya. Untuk diingat, ya, untuk menjadi pengingat dan lain sebagainya. Dan itu dibuktikan oleh ya data-data, oleh fakta-fakta, oleh informasi-informasi soal orang-orang yang diberikan ya kemampuan bisa menghafal Al-Quran bahkan di usia senja. Saya ulangi sekali lagi, di usia senja. Itu sesuatu yang tentu ya kita bersyukur ya. Bukti kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah itu terlalu banyak. Ya, dan itu meyakinkan kali. Itu level yang kedua. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita naikkan interaksi, level interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, orang menyebutnya level tadabbur. Tadabbur itu merenungi, menghayati Al-Quran. Dan level tadabbur itu baru bisa terjadi ketika kita membacanya berulang kali. Baca satu ayat diulang-ulang. Ya, nggak paham, diulang lagi. Artinya dilihat, ya, terus direnungkan lagi. Maka nanti ada penjelasan-penjelasan para sahabat dan generasi awal Islam itu, ya, kalau baca ayat itu nggak pernah lebih dari 10 ayat, nggak pernah lebih dari 10 ayat. Ini di luar Ramadan, ya, nggak pernah lebih dari 10 ayat. Apa kepentingannya? Kepentingannya adalah 10 ayat itu diulang-ulang agar nempel, agar kemudian apa yang tersimpan di memorinya, yang masuk di kognisinya, itu kemudian bisa ya diterapkan untuk diamalkan. Nah ini sesuatu yang penting yang kita perlu pahami. Generasi awal itu semangat untuk mengamalkan Al-Qur'annya tinggi sekali. Tinggi sekali. Apa yang mereka dapat dari Rasulullah SAW, jumlah ayat yang disampaikan, yang diterima oleh mereka dari Rasulullah SAW, itulah yang kemudian ya diamalkan. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami bersama. Itu level yang ketiga. Yang keempat ada level tafsir. Level tafsir itu pengertiannya adalah level yang dimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, tapi kita ingin mendapatkan makna terdalamnya. Ya, jadi di sini nih, di otaknya yang dikuatkan bagaimana maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, konteksnya tidak selalu untuk diamalkan. Ya, kalau tadabbur tadi memang ada keinginan untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan dalam kehidupan pribadi dan seterusnya. Nah, ini yang tafsir ya. Tafsir itu kalau secara definisi disebutnya al-bayan. Tafsir al-bayan. Al-bayan itu penjelas, ya. Kita mencari penjelasan dari makna Al-Qur'an. Allah kok bilangnya begini ya? Kenapa Allah bilang begini? Apa maksudnya Allah bilang begini? Itu kita dapatkan dari tafsir. Setelah kita kuat ya, interaksi kita di level tafsir, di level tadabbur, ya, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam konteks ya memahami Al-Qur'an, level berikutnya kita bisa ta'lim, bisa mengajarkan Al-Qur'an. Kalau kita di level tilawah kita bagus, ngajarnya yang ngajar tilawah. Kalau di level tahfidz kita bagus, ngajarnya di level tahfidz. Tapi kalau di level tadabbur kita bagus, kita ngajarnya tadabbur. Maka nanti ada istilah tafsir tadabburi. Tafsir yang memberikan insight, yang memberikan perenungan terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ini tren baru, ya, ada yang disebut tafsir tadabburi. Kalau kemudian level interaksi kita tinggi di tafsir, maka kita
juga bisa mengajarkan ya tafsir ke masyarakat. Nah ini taklim ini bisa cakupannya bisa luas sekali. Ya, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di level taklim seperti itu, lanjutannya ada di level ta'addub. Interaksi kita terhadap Al-Qur'an level di mana kita menjaga adab terhadap Al-Qur'an. Dulu mungkin waktu di kampung, waktu di musola-musola oleh guru-guru kita, ya, di surau-surau, ya, diajari. Kalau baca Al-Quran, Al-Qurannya jangan taruh di lantai. Ya, kalau baca Al-Quran bersuci dulu. Kalau baca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, ya. Kalau baca Al-Quran niatnya ditata. Itu level interaksi terhadap Al-Quran yang level ta'addub. Ada adabnya. Ya. Kapan kita membaca Al-Quran? Ada adabnya. Ya. Di ruang seperti apa kita boleh membaca Al-Quran? Ada adabnya. Ketika khotib lagi naik di mimbar, nggak boleh baca Quran. Nggak boleh. Dilarang oleh para ulama. Ketika khotib sedang di atas mimbar, yang wajib didengarkan adalah khotib. Baca Quran malah dilarang, malah berdosa. Ya. Nah ini yang penting, jangan sampai kemudian membaca Al-Quran justru mengganggu ya suasana, mengganggu jamaah yang lain dan seterusnya. Ini soal ta'addub bersama Al-Quran. Yang terakhir para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks interaksi terhadap Al-Quran ini ada yang disebut level tadbik. Lengkapnya adalah tatbik ahkami, menerapkan hukumnya Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang halal, ya kita harus bilang halal. Ya. Meskipun yang dibilang oleh Al-Quran itu halal, mungkin berbeda dengan, bertentangan dengan keinginan kita, bertentangan dengan kepentingan kita, bertentangan dengan kepentingan kelompok kita. Kalau kita memang niat ya berinteraksi dengan Al-Quran dalam konteks tadbik, ya tetap harus dijalankan. Atau ya yang dikatakan oleh Al-Quran haram, ya sudah kita pahami itu haram. Ya. Soal bagaimana pendapat kita soal lain. Ini Al-Quran bilangnya begini, ya sudah kita pegang sebagai ya bagian dari bagaimana kita tadbik ahkam Al-Quran. Tadbik ahkam Al-Quran yang nanti mungkin secara operasional ya orang sering mengistilahkan sebagai tadbik syariah, menerapkan syariat. Meskipun syariat nanti sumbernya tidak hanya Al-Quran. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu level-level interaksi kita terhadap Al-Quran yang kita fahami bersama dalam penjelasan-penjelasan para ulama, ya, bahwa semua orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu diberikan kemuliaan-kemuliaan oleh Allah, diberikan keistimewaan-keistimewaan oleh Allah. Mereka yang menghabiskan waktunya untuk tilawah, ya, ada keistimewaannya, ada pahalanya dan besar pahalanya, apalagi di bulan Ramadan. Ya. Satu ayat itu kalau dalam riwayat disebutkan alif lam mim itu bukan satu hitungannya. Alif itu satu yang dihitungnya 10. Lam itu satu huruf tapi dihitungnya 10. Mim itu satu huruf yang dihitungnya 10. Jadi 30 tuh di alif lam mim. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan digandakan lagi itu. Dan seterusnya. Maka yang tahfidz juga begitu, ada keistimewaan. Ya. Yang mengajarkan Al-Qur'an khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah, ya. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu sesuatu yang kita temukan banyak riwayat yang mengajarkan kepada kita siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran di level manapun yang tadi kami sampaikan, semua mendapatkan keistimewaan, semua mendapatkan kemuliaan. Atau sesuatu yang juga sering disampaikan oleh para ulama adalah malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia bukan karena apa-apa. Ya, malaikat Jibril mulia gara-gara malaikat Jibril itu ya menjadi wasilah diturunkannya Al-Quran. Rasulullah SAW menjadi nabi yang paling tinggi derajatnya, yaitu gara-gara kepada Nabi Muhammad SAW lah, ya,
diturunkan Al-Quran. Ramadan itu menjadi bulan yang mulia bukan karena kita berpuasa, tapi di bulan Ramadan itulah ya Al-Quran itu diturunkan. Bahkan lebih jauh lagi, Lailatul Qadar itu menjadi istimewa bukan karena Lailatul Qadar ya kenapa itu bukan karena khairum min alfi syahrin, bukan ya, tapi gara-gara Lailatul Qadar itu malam di mana Al-Quran itu diturunkan. Penjelasannya adalah siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun, yang penting meninggikan, memuliakan Al-Quran, pasti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti banyak ulama yang mengatakan saya untuk Al-Quran siap menjadi tukang sapu. Untuk Al-Quran saya siap menjadi apa saja, banyak sekali. Ya, saya siap mengajar anak-anak TPA meskipun derajatnya sudah tinggi sekali. Kenapa? Lewat Al-Quran. Ya, orang banyak yang mendapatkan kemuliaan dan pasti mendapatkan kemuliaan. Kalaupun kita yang tidak merasakan, dan kalau menurut ya informasi sejarah, cerita-cerita, kisah-kisah, semuanya mendapatkan kemuliaan. Kalaupun misalkan kita nggak dapat, yang dapat adalah anak-anak kita, keturunan kita. Kita diberikan zurriyatan thayyibah. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, soal derajat ketakwaan yang menutup ya ayat terkait dengan puasa, kewajiban puasa yang la'allakum tattaqun. Ketakwaan ini memang wujud dari ya bagaimana kita mengamalkan Quran. Mari kita ikuti penjelasan para ulama soal ini. Ada penjelasan ya dari Al-Hasan Al-Basri, ya ulama ya di era tabi'in, yang beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan liyu'mala bihi. Liyu'mala bihi. Al-Quran itu diturunkan, tidak ada kepentingan lain. Kepentingan yang terbesar dalam diturunkannya Al-Quran itu liyu'mala bihi, agar dia diamalkan. Nah, dalam konteks dia diamalkan ini banyak penjelasannya. Ya, banyak penjelasannya. Ya. Maka nanti salah satu penjelasan yang ya bisa kita terima dan umum diterima oleh para ulama adalah ya bagaimana kita yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Menghalalkan seperti yang tadi kami sampaikan, yang dihalalkan Al-Quran dan mengharamkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Nah, dalam konteks seperti itu kita paham sekarang bagaimana mengamalkan ya Al-Quran itu senada atau selaras ya dengan definisi takwa. Definisi takwa itu banyak sekali. Salah satu yang paling umum diterima oleh kita adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita diberi informasi oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu, itu berarti kita ini dalam konteks memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, mencoba menyelami makna Al-Quran, itu kita ya berarti menerapkan, mencoba mengikuti semua ya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi nanti ada penjelasan juga di kalangan ulama pada batas apa kita menerapkan ya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu. Perintah-perintah Al-Quran yang banyak sekali. Larangan-larangan Al-Quran yang banyak sekali. Yang kita nanti bisa ikuti, bisa amalkan itu di level mana? Atau dalam kadar, dalam batas yang seperti apa? Nah, ini yang nanti ya ada penjelasan dari ulama ya, yang disesuaikan dengan batas kesanggupan kita. Batas situasi dan kondisi ya di tengah-tengah kita. Batas situasi dan kondisi di tengah-tengah kita mungkin berbeda-beda. Satu tempat dengan tempat yang lain mungkin berbeda. Ada yang satu tempat mungkin
Aman saja kita menerapkan syariat Islam. Tapi di tempat yang lain mungkin kita belum sanggup menerapkan semuanya. Ya, tapi kita tidak menolak ya hukum-hukum syariat itu. Itu yang ya. Maka di situ nanti ada penjelasan soal wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, nanti ayatnya itu kan ada gradasinya itu. Ada yang faulaika humul fasiqun, faulaika humuz zalimun. Ya, di ayat yang berdekatan itu ya, orang yang tidak menggunakan hukum ya Allah, maka dia bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik. Tapi penjelasan para ulama soal ini, kalau kita buka tafsir-tafsirnya, ya bukan disasar kepada kita umat Islam. Kita ini umat Islam, ya kita mempercayai syariat. Syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian nanti dirumuskan oleh para ulama mana yang bagian dari syariat, mana yang bukan. Itu tidak semua kita ya punya kemampuan yang sama. Ya. Maka dalam konteks memahami bahwa semua kita tidak mempunyai kemampuan yang sama dalam mengamalkan Al-Quran, dalam mengamalkan syariat, itu disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Dan kalau kita melihat penjelasan di ayat itu, di ayat-ayat yang tadi kami sampaikan, bahkan disasarkan ya itu untuk orang Yahudi, orang Nasrani, dan bahkan orang Majusi. Tidak disasarkan, tidak diperuntukkan untuk kita orang Islam yang kita tidak membenci syariat, tidak anti terhadap syariat. Bahwa kita misalkan kita tinggal di negara yang mungkin penerapan syariat Islamnya tidak utuh, tapi bukan karena membenci syariat, kita bukan termasuk yang ada dalam penjelasan ayat itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai akhir dari apa yang ingin kami sampaikan, ya memahami ya bahwa mengamalkan Al-Quran ini bagian dari ya kita mengupayakan untuk menemukan atau mendapatkan derajat ketakwaan. Nah ini nanti ada keistimewaan-keistimewaan. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang berusaha mengamalkan Al-Quran. Tadi kami sampaikan bahwa generasi awal, generasi sahabat, generasi tabi'in dan di bawahnya itu ya selalu saja ketika membaca Al-Quran dia renungi, dia baca berkali-kali lalu kemudian berupaya untuk mengamalkannya. Sebetulnya apa sih yang mereka akan dapatkan? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran ini apa sih yang mereka dapatkan? Nah ini nanti penjelasan-penjelasan para ulama ya, orang-orang yang tadi kami sudah sampaikan, semua yang berkait dengan Al-Quran pasti mendapatkan keistimewaan, tapi nanti ada penjelasan yang lebih terinci soal apa saja prestasi, apa saja keistimewaan yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Selain yang tadi, membaca, menghafal, mengajar, ya, terus kemudian tadabburi, menafsirkan dan seterusnya, ya. Yang pertama adalah mengamalkan Al-Quran itu sababun lil falah. Ya, menjadi faktor, menjadi penyebab keberuntungan. Ya. Semua orang yang mengamalkan Al-Quran ya, itu akan mendapatkan keberuntungan. Kenapa ini di sini kok yang dijelaskan adalah orang yang mengamalkan Al-Quran? Karena nanti ada penjelasan-penjelasan terkait dengan orang yang membaca Al-Quran yang bacaannya itu hanya sampai di kerongkongan saja. Artinya bacaannya itu tidak memberikan efek apa-apa dalam kehidupannya. Tidak memberikan efek apa-apa ya, dalam kesehariannya, dalam kehidupan profesionalnya. Nah itu yang nanti disebutkan wal Qur'anu yal'anu kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Begitu banyak orang yang baca Quran, banyak orang baca Quran, tapi Qurannya justru melaknat dia. Kenapa? Ya dia baca-baca saja. Tapi bacaannya tidak tembus ke hatinya. Bacaannya tidak tembus ke kepalanya. Bacaannya tidak tembus dalam kehidupan kesehariannya. Maka yang disebut sababun lil falah itu adalah al-amalu bil Quran. Satu. Yang kedua, mengamalkan Al-Quran itu sabab lil fauz. Ya, kebahagiaan. Orang yang mengamalkan Al-Quran ya pasti akan bahagia. Pasti akan bahagia. Mengamalkan.
Bukan hanya sekedar membaca, bukan sekedar menghafal, tapi mengamalkan Al-Quran. Mengamalkannya di level apa? Sesuai kemampuan kita saja. Mampu kita di mana? Ya itu yang kita lakukan, ya itu yang kita amalkan. Tidak usah menjangkau sesuatu yang kita tidak mampu. Kami sering menyampaikan ke kawan-kawan yang agak keras itu, ya, kalau banyak ladang dakwah di sekitar kanan kirinya, nggak perlu pergi kemana-mana untuk berjihad. Karena jihad dia itu adalah di sekitarnya. 3. Mengamalkan Al-Quran itu sebab lirrahmah. Mendapatkan kasih sayangnya Allah. Sesungguhnya kita bisa beramal solih itu karena rahmatnya Allah. Sesungguhnya kita bisa berpuasa, kita bisa sholat berjamaah, kita bisa istiqomah, mengisi saf-saf masjid kita, itu karena rahmatnya Allah. Sesungguhnya rizki yang kita dapat itu juga rahmatnya Allah. Kita diberi sehat, harusnya sakit, itu rahmatnya Allah. Ya, yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu kita harus pahami betul. Jangan sampai kita memahami bahwa kalau kita syukur rezeki kita tambah, hari ini dapat 1 juta, ya gara-gara syukur besok dapat 1.100.000. Bukan itu. Ya, rezeki yang diberikan Allah beragam, tidak hanya berupa materi, bahkan sebagian ulama menyebut rezeki yang berupa materi. Kalau kita menganggap rezeki itu hanya berupa materi, itu adalah pintu paling mudah setan menggoda kita. Kenapa? Setan bisa memainkannya begini. Ketika kita rajin beribadah, rajin beramal salih, tapi kok rezeki kita dalam bentuk materi tidak banyak, setan akan masuk. Ya, loh, sudah ibadah, sudah beramal salih, nggak dikasih juga sama Allah, nggak dikasih rezeki juga sama Allah. Padahal kita dikasih sehat, dikasih anak-anak yang salih dan salihah, dikasih pasangan yang setia, dikasih pekerjaan yang terbaik, dikasih teman kerja yang baik. Itu rezeki semua dari Allah. Itu adalah rahmatnya Allah. Yang paling akhir, mengamalkan Al-Quran itu sababun lisyafa'ah. Kita mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, syafaatnya Al-Quran, baik di dunia maupun di akhirat. Di akhirat itu clear, Al-Quran itu memberi syafaat, tapi di dunia banyak sekali ayat-ayat yang nanti diajarkan oleh para ulama untuk membantu kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Salah satu yang ingin kami sampaikan, surah Yusuf. Surah Yusuf itu adalah surah yang bisa menyembuhkan luka. Baca surah Yusuf ketika kita sedih, ketika kita ada masalah yang kita nggak bisa atasi sendiri. Baca surah Yusuf. Dan itu menyembuhkan, memberikan solusi-solusi. Itu penjelasan para ulama. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada siang hari ini ya memberikan manfaat buat kita, dan insya Allah semua yang kita lakukan ini dicatat sebagai pahala, dan di bulan yang mulia ini insya Allah dilipat gandakan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang bisa mengamalkan Al-Quran, pribadi yang diterangi, dibimbing, dituntun oleh Al-Quran. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.